wabarakatuh. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Camat Kota Gajah Timur, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara reses tahap kedua Daerah Pilihan 1 Kabupaten Lampung Tengah masa sidang kedua. Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, DPRD Lampung Tengah mengadakan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2024. Seperti yang dilaksanakan anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 1 bertempat di Balai Kampung Kota Gajah Timur, melaksanakan kegiatan reses pada tanggal 17 April 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 1, Haji Joni Hardito STMT, Indra Jaya, Slamet, Heriadi Suwarto, Dr. Anda Yunita, dan Nimade Winarti, serta Camat Kota Gajah Prawito, perangkat kampung, serta warga setempat. Dalam sambutannya, Haji Joni Hardito menyampaikan, kegiatan reses ini diadakan dalam 3 kali selama 1 tahun, dengan tujuan untuk dapat menampung aspirasi yang akan disampaikan masyarakat, kemudian menjadi catatan untuk dievaluasi dan ditindaklanjuti. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Qadarullah kita berpanas-panasan, tapi insya Allah hadirnya kita semuanya insya Allah dengan niatan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan mendapatkan nilai pahala ibadah karena kita silaturahmi. Bil khusus di bulan Syawal ini masih suasana Idul Fitri. Tak lupa kami serombongan, ini kalau orang Jawa masih kupatan, kami mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sholawat sering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kota Gajah, Bapak Prawito SENM. Yang kami hormati rekan-rekan dari Forkopimcam, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Babinsa, rekan-rekan dari Satpol PP. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Bapak Zainal Abidin, beserta seluruh perangkat kampungnya, dari Kawur, dari Kepala Dusun, RT, Linmasnya, dan penggerak PKK, kader posyandu, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hadirin yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami yang pertama kali mengaturkan ribuan rasa terima kasih atas diterimanya kami silaturahmi anjasana reses tahap reses ini tahap pertama masa sidang kedua di tahun ini. Ada sebagian mungkin ini reses perpisahan, termasuk saya ini reses perpisahan karena Allah belum menetapkan kembali untuk bisa duduk di dewan. Tapi beberapa yang lain ini masih nanti akan membersamai berlanjut mengemban amanah duduk di kantor dewan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak boleh mendoakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan perkenalkan nanti satu persatu. Tapi memang ini Pak Camat, Pak Lurah, kami ini tidak sengaja, ya sengaja mungkin karena di bulan Ramadan di pertengahan itu dari sekretariat, ini teman-teman sekretariat terima kasih telah mendampingi kami, itu kirim WA ke grup teman-teman anggota Dewan Dapil 1, Pak tolong usulkan kampung-kampung yang ada dipakai reses gitu. Teman-teman nggak ada yang menyambut, saya aja yang ya menulis gitu. Kota Gajah Timur itu saya nggak membayangkan di mana tempat, bahkan saya buyut Putra Buyut itu nggak tahu, ya nulis aja gitu, tinggal kerja itu mana, tapi ternyata di ACC
kata Allah kemarin balai kampungnya nggak ada aulanya katanya. Jadi insya Allah ini memang sudah diarahkan ke sini, memang akan terjadi seperti itu. Kami juga harus tahu ternyata ada kampung yang belum punya balai kampung, karena ini kampung pemekaran masih baru. Allah itu menggerakkan kaki kami untuk ke sini biar bisa mendengar, melihat secara langsung aspirasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata kebutuhan yang sangat mendasar adalah di sini untuk berjalannya roda pemerintahnya adalah balai kampung, aula serbaguna. Karena ibu-ibu semua kegiatan itu kalau di kampung ya pasnya di balai kampung. Kalau sewa taruh dan sebagainya terus kan ada pengeluaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu jalan ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun toh berpanas-panas, mudah-mudahan kita pertemuan ini membahagiakan untuk kita semuanya. Kita anggap aja kita lagi halal bihalal gitulah. Kalau kemarin kita belum ketemuan ke rumah satu rumah, kan ibu-ibu belum ke rumah Bu Yurita semuanya kan? Belum. Nah sekarang sekalian ngiras-ngiras ketemu di sini sekalian salaman-salaman gitu ya. Kuehnya udah ada. Ini Pak Lurah agak panas ya, kita agak geser kasihan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kopinya nggak dingin-dingin Pak panasnya. Dilanjut aja. Oh, ya. Yang punya rumah Pak. Iya. Ini mudah-mudahan dalam suasana panas ini doanya mustajabah. Karena orang yang sedang terdolimi itu doanya makbul gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami memperkenalkan satu persatu ini wakil-wakil Bapak Ibu dapil itu daerah pemilihan. Karena di Lampung Tengah ini ada 5 dapil, sebenarnya dipecah jadi 7 itu bisa, karena sudah lebih penduduk kita, mata pilihnya itu harus bisa terwakili. Lampung Tengah harusnya 70 atau 60 anggota dewan, tapi karena pemerintah pusat, KPU pusat belum meng-ACC, kita masih tetap 5 dapil. Jadi yang paling ujung sebelah kanan ini Ibu Nima Dewi Narati dari fraksi PDI Perjuangan, saat ini diamani duduk di Komisi 2. Saya ya. Komisi 1 lama nggak ketemu, ini setahun dari Desember 2023 karena sibuk masing-masing cari porsi. Ada yang dapat jati Jepara, ada yang dapat inilah plastik, ada yang nggak dapat kursi-kursi cuma kakinya satu dan sebagainya. Jarang ketemu ini. Bu Winarti ini home base-nya rumahnya di Rama Gunawan. Dapat yang kenal ya? Oke. Jadi sudah 2 periode beliau menjabat di Dewan. Sudah banyak pengalamannya, nanti mungkin juga bisa berbagi cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kenal ya Bu, nanti kalau di jalan papasan tegur sapa kepada Ibu Win gitu ya. Nih, Bu. Yang sebelahnya ini ibunda kami, sesepuh kami, Ibu Hajah Dr. Anda Yurita. Assalamualaikum. Insyaallah cukup masyhur ya di Kota Gajah ini. Ini periode yang pertama, besok lanjut periode yang kedua. Kita doakan senantiasa sehat selalu ya, bisa mengemban amanah warga Kota Gajah khususnya Lampung Tengah pada umumnya. Beliau di Komisi 2 dari, pasti ada pimpinannya dari Golkar. Kita doakan nanti Bu Irita ketua ya. Kita belum pecah telur, Lampung Tengah itu ketua DPR-nya perempuan. Metro itu Bu Morinda anaknya perempuan, di Winarti di tulang bawang perempuan. Kita pengen Lampung Tengah nanti ada Bu Yurita duduk di. Kalau ketua DPR perempuan itu pasti senang. Mungkin nanti teman-teman ini doa Bu, kalau Ibu ini ketua DPRD, teman-teman honorer itu media-media itu ya dapat angpo semua. Yang penting sering liput di kantor aja. Baik, yang selanjutnya saya belum apal ini. Pak Heriadi Suwarto. Assalamualaikum. Ini dari Partai Amanah Nasional, home base-nya di Nunggal Rejo. Yang besok kita juga akan silaturahmi ke sana, Nunggal Rejo. Kita kan ini, saya pengen, mungkin bagi saya reses terakhir ini, biar ketemu dengan warga. Saya pengen buat bahagia Husnul Khotimah meninggalkan jabatan saya di DPRD Lampung Tengah. Walau alam nanti kayaknya Pak Indra itu saya nggak jadi dewan, reses masih ngundang saya kayaknya. Jadi peserta aja tadi. Kalau resesnya itu banyak, kira-kira Pak Indra itu masih ngajak-ngajakin saya. Insya Allah ya Pak Indra ya. Amin. Ini saya sendiri nih yang jadi jubirnya.
Nama saya kalau di kampung saya Pak, itu nama saya itu yang masyhur itu Juni Pak. Juni. Jujur nek muni gitu. Jadi nggak tahu ngapusi soalnya. Jadi Juni itu karena lahirnya di bulan Juni tanggal 20, catat baik-baik kalau ulang tahun kirimi kue tart saya ya. 20 Juni. Berikutnya ini senior kami Bapak Haji Indra Jaya. Assalamualaikum. Udah tahu Bu berapa periode beliau? 5 besok. Wah, salah nih Bu. 5 kali 5 berarti 25 tahun Bu. Kalau punya anak yang dulu lahir baru berjabat, sekarang udah nikah gitu. Nikah. Jadi senior kami dari fraksi Partai Demokrat diamanai di Komisi 4 bidang pembangunan struktur, Komisi 3 mitranya di PUPR, Bina Marga Bina Konstruksi, lingkungan hidup, DLCR dan sebagainya yang kaitan dengan pembangunan. Baik, yang sebelahnya beliau dari fraksi Nasdem diamani di Komisi 3 bareng dengan Pak Indra Jaya. Masih ada lagi yang paling ujung ini, Bapak Iwayan Dame AMD. Merdeka! Semangatnya 45 ya. Sudah tahu tanda-tanda beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Masuk periode yang ketiga ini. Tetangga kampung saya, beliau dari Setibanya, Kampung Sanggar Buana, SB 17. Dan sekarang diamanai di Komisi 4 bidang pendidikan, Kesra, Kesehatan, Agama, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, KB dan Pemberdayaan Perempuan. Ini mitra dari Komisi 4. Nanti kalau temu-temu di jalan, beliau kan laju dari Setibanya mesti lewat sini juga ya Pak ya. Kalau beliau makan bakso di Enggal ada ibu ya tegur aja Pak, tolong Pak dibayarin sekalian. Enggak apa-apa wakil rakyat. Itu tidak seberapa dengan rezeki beliau yang luar biasa sekali. Insya Allah jadi sedekahnya beliau untuk warga Kota Gajah Timur. Ya mungkin kenal, jangan sampai nanti Bapak Ibu saling memendam aja ketemu Pak Dewan sombong. Lihat Pak Dewannya nggak mungkin menghani dari fraksi PKB masuk lagi tahun ini, tahun besok. Terus Pak Denny Satria Negara dari Gerindra tinggal di Gunung Sugi. Terus kami ada juga yang telah mendahului kami Bapak Nyoman Suryana, dan beliau tidak ada PAW-nya karena waktunya tidak mencukupi untuk PAW. Kita doakan jasa-jasa beliau menjadikan terang alam kuburnya kembali pada penciptanya ya sekalian. Jadi ini kami yang akan sayonara itu saya, Bu Win, Pak Hiri, Pak Slamet, yang Pak Cecep, Pak Indra, Pak Denny masih? Oh enggak masuk. Setahun cuma 3 kali. Ini tugas konstitusional kami sebagai anggota Dewan menemui konstituennya itu disumpah. Kami pertama kali besok ini Bapak-bapak tanggal 18 itu disumpah. Kami berjanji akan menyampaikan aspirasi pemilih kami di daerah pemilihan kami. Itu sumpah pertama kali. Jadi nanti tugasnya Bu Yurita, tugasnya Pak itu memperjuangkan konstituen di daerah pemilihannya secara spesifik. Walaupun toh nggak menutup kemungkinan kalau ada warga Bangorejo, Karangrejo ya tetap diterima. Tapi secara sumpah janji itu akan memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak kalau minta fokusnya ke yang ada di sini, yang jadi dari di sini. Gitu. Nggak mungkin Bapak menemui pemilih-pemilih kami. Ini sebagai sebuah tugas yang melekat pada kami. Jadi Bapak Ibu hari ini mungkin ini sekretariat membagikan dorang apa formulir ya, untuk aspirasi. Oh enggak, nanti bisa langsung aja ya, langsung di Dewan. Ini selayang pandang aja ini kami di Lampung Tengah di masa periode 2019-2024 yang akan berakhir ini ada 50 anggota Dewan, dan dari Dapil 1 ini ada 10 ya? 10 yang dulunya 11 tahun 2014. Angkatan saya yang pertama dulu itu ada 11. Nah sekarang jadi 10. Dalam sesi tanya jawab, beberapa warga menyampaikan aspirasinya. Selengkapnya inilah laporan LDS TV, Hana Hairunisa dari Kampung Kota Gajah Timur melaporkan. Paranya yang penuh semangat membangun, semoga dapat disimak dengan baik oleh kita semua. Acara selanjutnya, acara inti serap aspirasi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak Joni Hardito.
Kepada beliau kami persilakan. Statement untuk kita semuanya. Kesempatan mengumpulkan warganya ini kan sesuatu yang spesial sesungguhnya. Apa pesan-pesan beliau juga nanti beliau kata beliau biar merangkum juga apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya beliau masih ada kepentingan ke belakang. Kami buka termin pertama, 3 penanya, 2 bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Silahkan 1, 2, 3 Pak. Oke, kita alihkan ke bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tulus Margono, Pak. Kebetulan sebagai perangkat kampung Kota Gajah Timur ini, kami ada 2 hal yang ingin kami sampaikan, kami usulkan karena sifatnya sangat mendesak. Tadi sudah dibahas di awal sebenarnya. Satu, masalah pembangunan GSG, Gedung Serbaguna atau Balai Desa. Namun tadi sudah dibahas, perlu saya sampaikan mungkin sebagai bahan pertimbangan bahwa di kampung Kota Gajah Timur ini jumlah kakaknya 2049 kakak dengan jumlah penduduk 7014 jiwa. Pada waktu pemilu kemarin DPT kami ada 5711 jiwa, kemudian yang hadir yang ke TPS itu sejumlah 4.369 orang, persentasenya 76,5%. Dasar dari ini mungkin bisa kita sama-sama baca bahwa kampung Kota Gajah Timur partisipasi dalam pemilu cukup bagus karena sudah mencapai di atas 70%. Kemudian kalau kita lihat di kampung Kota Gajah Timur yang sejak tahun 2011 dimekarkan dari kampung Kota Gajah, fasilitas kami sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin suasana seperti ini kami rasakan setiap kami ada pertemuan, baik seperti pertemuan pada siang hari ini maupun pertemuan waktu kami membahas masalah rencana kerja kampung yang kami harus pasang tenda. Seperti disampaikan Pak Camat, kadang-kadang pernah Pak Camat hadir ke sini, kita nggak ada dana ya nggak pasang tenda Pak, berpanas-panasan kami. Kalau kami lihat jarak kampung Kota Gajah Timur ke kabupaten kurang lebih 14 km. Jadi kampung yang sedemikian dekat dengan kabupaten, fasilitasnya sangat minim sekali, khususnya masalah gedung serbaguna tadi Pak. Kami mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, bagaimana caranya kampung Kota Gajah Timur ini hari ini terakhir pertemuan menggunakan tenda ala hajatan. Itu harapan kami Pak. Sehingga kalau lokasi kami ada Pak, luas lokasi kami ini 30 kali 25 meter. Insya Allah luas lahan yang bisa digunakan untuk pembangunan GSG atau gedung serbaguna kami ada dan sudah siap di samping kantor kepala kampung kita. Dan kalau kita lihat juga kantor kepala kampung kita masih sangat sederhana, tetapi walaupun sederhana kami masih nyaman untuk tepat menempati. Tapi yang paling krusial dan paling sangat mendesak bagi kami adalah gedung serbaguna atau gedung pertemuan. Yang kedua, mungkin tadi Bapak tidak melewati jalur yang seyogianya, ini lurus nembus ke Wiratama. Nah, ini jalurnya memang alhamdulillah berlubang-lubang dalam dan becek. Nah, ini kami mengusulkan yang kedua adalah peningkatan kualitas jalan kabupaten kurang lebih sepanjang 2.500 meter. Nah, ini mohon mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa ditingkatkan kualitasnya jalan kabupaten sehingga warga kami yang akan mengurus surat menyurat atau mengurus hal-hal yang lain ke kantor kampung Kota Gajah Timur ini mudah Pak transportasinya, karena kami ada jalan yang mungkin muter-muter yang mungkin masih layak, tapi untuk jalan porosnya sangat memprihatinkan. Mungkin Pak Camat nggak pernah lewat lagi ke jalan yang poros itu, karena Pak Camat sangat sering Pak untuk datang ke kantor kami ini. Setiap ada acara kami undang, beliau aktif, bahkan untuk penyerahan secara simbolis bantuan-bantuan beliau selalu hadir. Namun dia kami memprihatinkan, Pak lewat mana? Lewat muter-muter Pak katanya. Nah, ini mohon
Dua hal ini dipertimbangkan dan juga mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu yang terhormat bisa menyampaikan ke Bapak Bupati untuk bisa terrealisasi Kota Gajah Timur yang terakhir hari ini rapat dengan ala hajatan. Saya rasa hanya ini Pak yang saya sampaikan, mungkin banyak nanti yang dijawab oleh kawan-kawan. Kurang dan lebih yang saya sampaikan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah dan terus berbakti untuk negara dan bangsa ini. Perkenalan, nama saya Ahmad Wahyamin. Alamatnya tidak jauh dari Burita, sebelahnya Burita. Cuma kadang-kadang Burita lupa dengan saya karena saya memang jarang tinggal di kampung Pak, ngelayap terus. Saya ada sedikit saran Pak untuk bapak-bapak dewan. Mudah-mudahan bapak dan ibu sekalian menjadi wakil kami, tidak menjadi dewa. Kalau dewa kan fungsinya disembah, dipuji, dan dibesarkan Pak. Tetapi dewan itu adalah wakil rakyat yang mudah-mudahan bapak ibu sekalian kan termasuk orang yang berbakti untuk beramanah menyampaikan apa yang dikehendaki dan aspirasi apa yang bisa dilanjutkan oleh bapak-bapak sekalian untuk kemakmuran khususnya Lombok Tengah. Bapak ibu sekalian, saya hanya akan usul, saya akan sedikit mengadakan pungli Pak. Nah ini sebenarnya untuk saya sangat memalukan, tetapi itu tidak masalah karena kemampuan saya juga dan kapasitas saya seperti apa kan, itu hanya saya jawab aja, yaitu mungkin belum bisa dibenahi. Saya jawab itu aja kan begitu. Insya Allah ke depan tidak akan seperti itu kan. Karena apa Pak, itu juga kan pungli yang tidak mendasar dan hasilnya itu kemana kan tidak jelas gitu. Itulah diantaranya. Terus yang kedua Pak, ini kan Kota Gajah sudah penduduknya sudah melebihi kapasitas Pak ya. Harapan saya kalau bisa Pak, saya usul ke bapak-bapak ini, bisa nggak Kota Gajah ini dimekarkan? Karena apa? Karena kalau ayam bertelur Pak, kalau telurnya terlalu banyak juga kadang-kadang nggak netes secara sempurna Pak. Juga kasihan kepada kepala kampung. Jadi mengurus masyarakat terlalu banyak sehingga kadang-kadang ada masyarakat yang terlewati. Itulah bapak-bapak sekalian dua usulan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa responsif oleh bapak-bapak sekalian dengan harapan khususnya tadi masalah pungli di jalan itu Pak, tolong dibenahi. Sekian dari saya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, Pak Camat, Pak Kakang, saya hormati, juga Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Riyadi Basuki, pendeta, jadi hadir di sini atas nama tokoh agama. Senang bisa mendapat kesempatan yang saya beberapa kali ikut reses di kecamatan juga di desa, dan wujud dari saya senang diundang dalam rangka reses ini. Kami hadir, undangan itu 9:30 Pak. Jadi sebelum 9:30 kami sudah di sini. Kami memang menunggu-nunggu acara ini. Yang berikutnya, bahwa apa yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan sebenarnya sudah dijawab dengan baik, sampai kami kayaknya nggak ada lagi yang harus ditanyakan. Pak Joni itu sudah menjawab semuanya gitu, termasuk alasan-alasan kenapa beberapa kali reses yang kami sudah usulkan banyak hal, termasuk yang disampaikan Pak Tulus ya, tentang jalan ke Kakam ini, ke kantor lurah, ke kantor camat, sama persis, jalannya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah lewat sana gitu. Tapi sampai hari ini reses yang keberapa kali begitu, memang ya mungkin alasannya seperti disampaikan Pak Joni tadi. Bahkan teman-teman anggota Dewan yang sudah berapa periode di Dapil sini pun juga
Artinya jawabannya ya sama gitu. Ini persoalan anggaran yang dibagi-bagi sak Lampung Tengah gitu. Ini menarik bagi kami yang akhirnya apa yang secara humoris disampaikan Pak Joni tadi ya kayak menjadi diamini begitu, kayak PLKB tadi Pak ya. Ya itu sesuatu yang sudah melekat gitu. Nah, bagian dari PR teman-teman di anggota Dewan untuk memperjuangkan bagaimana jalan-jalan infrastruktur ke arah pertanian itu juga menjadi perhatian. Yang ketiga Bapak Yadi Basuki. Pertama itu usulan infrastruktur ya. Yang pertama balai kampung, nanti mudah-mudahan jadi pembahasan utama di Duk Dewan bagaimana bisa diwujudkan. Yang berikutnya adalah jalan akses dari Jalan Poros menuju Balai Kampung ya, yang di depan ini masuk jalan akses kabupaten ya Pak? Kabupaten. Mudah-mudahan karena ini juga banyak fasilitas yang bisa mengakses pemakaman, Balai Kampung, sekolahan ada 2 ya Pak ya, termasuk warga penduduk sini juga mengakses bisa ke Lampung Timur juga ya Pak, sini jalan Poros utama perbatasan. Ini ya mudah-mudahan jadi skala prioritas untuk Kota Gajah. Tadi juga disindir juga Kota Gajah ini dengan ibu kota kabupaten cuma 14 km gitu. Ini teman-teman media ini harus sering meliput nih, radarnya harus kuat ke sini. Termasuk dengan kantor Dewan cuma 13 km otomatis gitu. Termasuk dengan rumah anggota Dewannya juga dekat juga kan. Itu kalau di rumah terus. Kita harus mandiri secara pendapatan asli daerah. Tapi imbasnya kan kita harus win-win solution Pak. Ketika kita akan menerapkan PAD, otomatis kan nanti restribusi itu digenjot gitu Pak. Rumah makan, restoran, penginapan, tempat hiburan. Sementara hari ini mereka dampak COVID ini belum selesai. Ketika kami BPKAD, teman-teman BPKAD mau kenceng turun ke tempat-tempat usaha, kita juga masih melihat mereka juga masih mulai bangkit ekonominya. Mudah-mudahan ke depan kita pulih ekonomi kita, masyarakat dengan sadar diri masuk ke restribusi dan pajaknya, PBB dan sebagainya. Kita sumber utamanya terbesar PAD kita Lampung Tengah hanya dari PBB Pak. Kita nggak punya sumber tambang, batu bara nggak punya, share nanti bagi hasil minyak nggak punya, dan sebagian lahan kita ini masuk PPH 21-nya ke pusat. Umas Jaya, kita hanya ada dana bagi hasil itu yang harus dibagi rata ke seluruh Indonesia juga. Jadi pajaknya Gunung Madu, Umas Jaya itu ditarik ke Menteri Keuangan, juga masuk ke Lampung Tengah dan juga masuk ke NTT, Papua dan daerah-daerah itu namanya kita kan NKRI. Kita juga kebagian mungkin tambangnya Riau, minyaknya dari tempat lain masuk juga, itu namanya NKRI, harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu seandainya mau kita otonomi penuh, tapi bukan federal Pak. Kalau federal kan kita kelola sumber daya kita. Tapi insya Allah ke depannya bila PAD kita sudah besar, dari Kementerian Keuangan bagi hasilnya juga besar, dan sekarang ini Pak peraturan Menteri Keuangan 212 itu ngasih DAK, dana alokasi khusus itu udah ada kode alamatnya, harus kesehatan, pendidikan, nggak boleh untuk infrastruktur. Kalau dulu nama dana alokasi khusus kan kewenangan bupati untuk menggunakan jalan Kota Gajah tak bangun, nggak jadi masalah. Sekarang ini otonomi ini ibarat lepas kepalanya dipegang ekornya Pak, masih digendoli itu. Ada beberapa aturan daerah yang nggak bisa kita merdeka secara kebebasan menggunakan anggaran, tapi tetap ikut rambu-rambu Kementerian Keuangan. Ketika kita nggak turuti, gampang Bu Sri mulai besok dia udangnya nggak diturunin, kita harus manut. Jadi otonomi setengah hati seperti ini, dikasih uangnya tapi diatur cara penggunaannya. Jadi kita nggak bisa nostalgia ke zaman dulu Pak, namanya DAK itu semua rakyat mau minta apa? Kasih. Ini DAK itu udah ada kode alamatnya. Mungkin seperti itu gambarannya. Jadi ini perlu disampaikan biar tidak ada miskomunikasi. Ini kami kok lama minta-minta. Ternyata Pak yang harusnya DAK untuk infrastruktur sekarang dialihkan untuk kesehatan dan pendidikan. Ini makanya di mana-mana nggak di kita aja, di daerah-daerah yang juga kaya secara sumber daya mereka juga mengeluh tentang infrastrukturnya. Kita doakan ke depannya ekonomi kita lebih baik, pendapatan kita semakin besar tanpa harus membebani rakyat dengan
besarnya bayar pajak. Artinya rakyatnya enjoy, dapatnya pajaknya ya kontribusi ke negaranya normal saja, tapi bisa menikmati fasilitas yang dibangun oleh negara-negara dari situ. Jangan sampai jomplang, pajaknya digenjot, pembangunannya nol. Itu kan menderita rakyat. Sekarang PPH sampai 11,5%. Jadi PPH berlapis kadang-kadang. Bapak beli barang itu masih kena pajak, perusahaannya kita juga masih kena lagi pajak dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita keluar untuk pajak itu kembali lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Yang berikutnya tentang bagaimana petani itu bisa menikmati hasil pertaniannya tanpa harus dipotong biaya operasional yang tinggi. Karena mobil truknya keplater, blowernya nggak bisa masuk, itu dibebankan ke blower petani. Solar mahal tuh nanti yang biasanya 600 jadi 900 Mama. Itu petani yang menderita. Tapi kita sebagai waras harusnya hadir. Ini Pak, program dulu dari Kementerian Pertanian termasuk provinsi nama JUT, Jalan Usaha Tani. Ini akhir-akhir ini nggak banyak lagi program JUT itu yang diturunkan, diluncurkan. Program JUT itu paling enggak jalan menuju lokasi hasil pertanian sawah atau ladang itu on the luck lah, mobil nggak keplater, blower bisa masuk. Pak, di tempat kami itu ada sawah sampai gapuk damene nggak dipanen, blower nggak bisa masuk. Itu kasihan banget petaninya. Jadi seharusnya kita sekarang dirubah, membangun dari kampung. Jadi jalan-jalan kampung ladang-ladang itu bagus, petani bisa menikmati, blower bisa masuk, mobil yang gendong. Loh, karena kita sudah mekanisasi tapi tidak didukung, tadi kata Bapak benar, tidak didukung dengan sarana infrastrukturnya. Petani mau maju Pak, petani di Jerman itu mau pakai sama traktor semua, tapi memang jalan ke sana juga bagus gitu. Mungkin itu Pak. Jadi mudah-mudahan usulan Bapak ini nanti ini sepertinya kewenangan provinsi Pak, JUT itu jalan usaha tani itu kemarin banyak di APBD provinsi. Biasanya yang bawa teman-teman dewan provinsi untuk masyarakat yang memang kadang-kadang di sana sumber pertanian bagus, untuk masuk susah. Artinya ekonomi biaya tinggi. Baik, ini sudah dikasih rahmat hujan. Nanti Pak Indra dan lainnya bisa kesempatan untuk menyempurnakan dari